sehat semua? Sudah dibuat kelompoknya? Sudah. Baik, sekarang coba periksa kerapiannya dulu. Sudah rapi belum? Coba berdiri dulu semua. Sudah rapi belum? Bajunya yang masih apa? Tangannya yang digulung begitu ya, dirapin dulu. Sudah? Tidak ada sampah di kolong meja. Kalau ada sampah, ambil kemudian dibuang ke tempat sampah. Udah, silakan duduk lagi. Oke, baik. Tadi belajar apa sebelum pelajaran Mariana? Siapa guru kelasnya? Mami. Oke, guys. Mami juga. Guru kelasnya juga. Oke, baik. Sekarang sudah pada ingat waktu kemarin pelajaran Mariana tentang kegiatannya? Nanti kan kita akan melaksanakan pembuatan berita, teks berita. Masih ingat gak? Jadi supaya nggak ngantuk nih, cuacanya ngantuk banget ya sekarang ya. Nah baik, sebelum kita ke kegiatan, kita berdoa dulu ya sebelum kegiatan belajar supaya nanti apa yang kita laksanakan kegiatan hari ini bisa mendapatkan berkah ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah ya. Jadi kita ada keberkahan harinya kita untuk ini. Baik, sebelum kita nanti kegiatan belajar, kita ice breaking dulu ya. Setuju nggak? Setuju. Supaya nggak ngantuk ya. Iya. Oke. Kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri. Kita ikutin gerakannya ya. Ya, yang tadinya ngantuk jadi melotot ya. Yang tadinya lemes jadi nggak lemes lagi. Oke. Kita SPM dulu, ikutin gerakannya ya. Yuk, betul. Tangan. Oke, kita mana? Lumayan seger ya? Oke, ya, kita gerak ya untuk nanti mudah-mudahan dengan SPM tadi nggak ngantuk lagi ya. Oke, sekarang Bapak absen dulu ya. Absen dulu. Mana tadi absennya? Apa nggak lihat? Ini aja. Bapak absen dulu ya. Kalau laki-laki bilang hadir, kalau perempuan bilang hadiroh. Paham? Oke. Anissa Ramadhani ada? Angkat tangan kanannya. Agitya? Ya. Airul Nisa? Ada. Rafa Amrullah? Ya. Asrofia? Subika? Oke, sekarang pakai kacamata ya Subika ya. Kemarin kelas satu nggak pakai kacamata. Nafisa ada. Ramadhani, Muhammad Rifki, Sarbini,
Baik, hari ini ya yang akan kita bahas ya, sudah Bapak kasih tahu kemarin ya bahwa nanti kita akan lebih jelas, kita akan mengidentifikasi tentang teks berita ya. Teks berita, ada yang ingat apa yang dulu pernah Bapak kemarin ya jelaskan? Berita itu apa sih? Ada yang tahu? Berita? Kamu kemarin misalkan dapat informasi bahwa ada yang sedang maulid Nabi ya di kampungnya. Ada dengar begitu? Ada. Atau bahkan kamu kemarin melaksanakan kegiatan maulid Nabi ya. Terus ada teman kamu yang tidak sekolah ya, dapat informasi itu. Itu termasuk informasi berita bukan? Bisa iya, bisa tidak ya, karena nanti yang namanya berita itu harus ya meliputi 5 unsur atau 5 unsur, 5W plus 1 H. Ingat gak unsur berita? Ingat gak unsur berita? Apa saja unsur berita? Ada 5W plus 1H. Bapak tanya, kenapa disebut 5W plus 1H? Karena ada 6 kalimat tanya. W, 5W plus 1H. W-nya dalam bahasa Inggris ada 5 kata dalam bahasa Inggris yang diawali dengan huruf W dan 1 kata yang diawali dalam bahasa Inggris huruf H. Bagus ya, pasti ingat unsur berita. Kalau nih di dalam berita itu tidak meliputi unsur berita, maka berita itu dianggap kurang atau berita hoax. Harus ada unsur beritanya terpenuhi. Pak, apa sih teks berita? Tuh, siapa yang mau baca? Sudikan? Saya kacamata kelihatan nggak? Iya. Apa itu teks berita? Nah, Mbak dia nggak mau. Teks berita adalah teks yang berisi laporan tentang peristiwa atau kejadian yang sedang atau telah terjadi, disampaikan secara faktual atau objektif. Faktual dan objektif. Oke, cool. Ya. Jadi teks berita itu teks yang berisi laporan bahwa peristiwa itu, kejadian itu ya telah terjadi, disampaikan secara faktual dan objektif. Apa itu faktual? Berdasarkan dengan kenyataan. Apa itu objektif? Benar, terjadi ya. Jadi faktual dan objektif. Cirinya faktual berdasarkan kenyataan, aktual yaitu terbaru, sedang hangat-hangatnya terjadi. Kemarin yang sedang hangat-hangat terjadi apa? Demo ya. Demo apa? Siapa yang demo? Siapa yang demo? Masyarakat, mahasiswa, apa lagi? Hah? Ojol. Ojol itu apa sih? Tahunya ojol aja. Ojol lali? Grab. Ojek online. Sebutnya ojol. Ya. Grab gitu ya. Kenapa bisa? Kok Bang Ojol ikut-ikutan? Karena ada yang terlindas. Baik. Objektif nggak yang terlindas itu? Apa memang AI? Jadi benar-benar. Memang kamu nonton televisi? Nonton, bagus. Kita kalau itu memang untuk kepentingan apa namanya yang positif, kalian nggak apa-apa. Kita ke 5W plus 1H nih. Kenapa Pak unsurnya disebut 5W plus 1H? Karena ada 5 huruf, 5 kata dalam bahasa Inggris
huruf W dan satu huruf O. Waktu itu apa yang terjadi? Kemarin terjadi demo di gedung DPR. Siapa yang terlibat? Ada mahasiswa. Ya. Terus ojol, ojol terus. Ya. Terus ya, pokoknya masyarakat. Ini siapa aja? Ya, banyak. Terus when kapan terjadi? Ayo, ingat nggak? Hah? Kalau kan apa yang terjadi berarti apa? Berita apa? Informasi apa? Kalau siapa? Orang yang terlibat, orang yang ada dalam berita. Kayak tadi, siapa? Bang ojol. Siapa? Tapi ada yang wanita juga ya, ojol juga ya. Siapa? Masyarakat. Ada mahasiswa juga. Itu siapa? Kalau when itu kapan? Kapan itu menunjukkan waktu. Tidak hanya hari, tanggal, bulan, tahun, tapi boleh sore hari. Kejadiannya kapan? Siang. Oke, siang. Ada yang malu juga? Ya, tanggal berapa? Harus jelas. Jangan katanya. Nanti beritanya jadi hoax. Ya. Terus, di mana terjadi? Di sekitaran gedung-gedung DPRD ya, ada yang di Lampung. Ya, bahkan dibakar ya DPRD-nya ya, gedungnya ya. Nah, itu menunjukkan, menanyakan tempat. Terus, why? Mengapa? Mengapa itu menanyakan apa? Alasan. Alasan itu kayak tadi, kenapa sih kok ojol ikut-ikutan demo? Apa alasannya? Karena temannya terlindas. Sebagai wujud solidaritas, maka harus demo. Begitu kan? Ya. Nah, jadi mengapa itu menanyakan kira-kira demo pasti ada alasan nggak? Mama kamu marah-marah punya alasan nggak? Punya. Masa iya marah-marah? Aku lagi diam nurut cuci piring, waktu cuci piring nyapu. Ternyata kamu dimarahin. Nggak mungkin dong. Maka kamu kan masih sehat. Ya, pasti setiap yang dilakukan pasti punya alasan. Ya. Terus why udah bagaimana? Bagaimana itu menanyakan kronologi. Kok bagaimana sih bisa kejadiannya terjadi? Kok sampai si ojol itu sampai terlindas? Awalnya begini Pak. Jadi begitu, terus begini. Begini lagi Pak. Itu namanya menanyakan bagaimana urutan proses kejadian. Ketika unsur ini sudah terpenuhi, maka jelas bahwa ini berita benar-benar faktual, bukan hoax. Kalau ngomong, di sana loh, iya loh, dia begitu loh, enggak, iya loh, saya loh. Nah tapi pas ditanya, emang orang mana? Nggak tahu. Emang di mana tempatnya? Nggak tahu. Orang katanya, jadi ketika kita menyaring berita harus tahu apa kejadiannya, di mana, siapa pelakunya dan sebagainya. Jelas? Baik, sekarang Bapak ingin kalian membuat setiap kelompok yang membuat 2 pertanyaan dari mau plus 1 ya. Nanti kita satukan jadi satu berita yang cocok kira-kira. Cocok nggak? Ya, Bapak ya. Kamu tulis siapa yang ikut di kegiatan Maulid Nabi. Tulis kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 kamu buat yang bisa menjawab pertanyaan siapa di kegiatan Maulid Nabi tadi. Siapa yang penceramah Maulid Nabi kemarin yang memberikan tausiah? Kalau kamu kapan kegiatan Maulid Nabi itu dilakukan? 3 berarti di mana? Di mana kegiatan Maulid Nabi dilaksanakan? Ya kan, masa? Bikin jawaban. Kamu yang mengapa
Maulid Nabi, kegiatan Maulid Nabi dilakukan? Kan pasti ada alasannya. Ya, silakan. Waktunya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Yo, nanti kita gabungkan. Ini enggak ya begini maksudnya di sini. Jadi sambil ngomong. Sudah ada yang belum? Kelompok mana yang belum? Sudah semua. Baik. Sekarang coba kita buat. Ayo, maju dulu. Maju satu orang. Ayo satu orang. Satu kelompok, satu orang. Ayo. Iya, kita nanti pikir. Kita akan gabungkan menjadi satu berita. Dari mana? Dari kamu, ya. Kita gabungkan. Kelompok 1. Apa dulu ya? Berarti judulnya adalah Maulid Nabi. Kita akan buat ya Maulid Nabi. Coba nanti kita akan bikin satu berita. Kan kalian sudah tuh. Sekarang Bapak pengen ketika sudah tahu nih, pertanyaannya kan pertama adalah judulnya apa? Maulid Nabi. Siapa yang terlibat? Yang tausiahnya Pak Haji. Oke, yang doa siapa? Pak Haji Juber. Pak Haji Juber. Pak Jubendi. Oke. Tuh. Berarti kita ada dulu tuh. Terus yang selain ini pesertanya siapa? Dewan guru dan siswa. Ya. Terus di mana tempatnya? Di SMP Negeri 1 Mekar. Terus kapan waktunya? Kemarin tanggal berapa? 11 September 2020. Tepatnya hari apa? Hari Kamis, begitu. Hari Kamis 9 September 2025. Mengapa melaksanakan kegiatan apa namanya? Kegiatan Maulid Nabi? Karena merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba kalian gabungkan menjadi satu berita atau informasi, ya itu ya. Tinggal kamu gabungkan di SMP Negeri 1 Mekar Bangku, misalkan ya ada kegiatan Maulid Nabi. Di sana yang mengikuti adalah para siswa dan guru. Ayo, bisa? 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 Lakukan. Ayo sekarang. Kalau nggak selesai berarti nanti dilanjutkan buat PR. Tapi selesaikan dulu, ya. Ada waktu 2 menit lagi kita. Ayo, kita gabungkan. Di sana tambahin. Sana ramai sekali. Ya, kelamaan. Ayo. Kalau ada yang ini nggak paham, konsultasi. Di sana banyak bawa pasir, acara familia begitu. Ada yang bawa satu pisang, ada yang bawa apa gitu. Apa bikin
bikin apa ya? Satu berita yang apa namanya? Singkat aja, sederhana. Yang penting sudah bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, apa. Ceritain hal-hal yang di sana. Enggak apa-apa. Udah belum? Belum. Iya, kenapa lomba-lomba masukin? Baik, gimana sudah selesai belum? Sudah. 1 dan 4 yang mau tabel. Oke, kelompok 4 dulu. Ayo sini, silakan. Atau berdiri aja nggak apa-apa deh, berdiri di situ. Yang lain dengarkan ya. Kamu berdiri di tempatnya nggak apa-apa. Kamu bacakan saja hasilnya. Yuk, berdiri saja, nggak apa-apa. Belajar berani, ya. Yuk. Yang lain dengarkan. Nih kelompok 3 dan 4 nanti ya boleh mengomentari ya hasil dari kelompok 4. Yuk, silakan. Oke, kasih tepuk tangan dong. Sudah bagus ya. Sekarang kelompok 1 ya. Silakan nanti kamu komentari ya. Tapi kita tampilin dulu. Kita bandingkan dengan kelompok 1 dulu. Yuk. Kelompok 1 bacakan. Yuk, bacakan. Di situ aja nggak apa-apa. Malah ke sana nggak apa-apa. Yuk. Ada sini, jangan belakang sini. Nah, itu nggak apa-apa, ya. Iya, silakan. Pada hari ini, tanggal 11 September tahun 2025 yang terlibat siswa dan jajaran guru. Kemarin juga mengadakan lomba-lomba yang meriah dan ada juga yang lomba. Oke, gitu. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Sudah menyampaikan, jadi gampang ya, membedakan mana berita hoak, mana yang berita faktual. Itu berita yang dibacakan teman-teman kalian itu kegiatan Maulid Nabi terjadi nggak? Terjadi ya, dan bisa dibuktikan nggak? Bisa. Ketika sudah memenuhi 5 unsur atau 5W plus 1H, maka berita itu tidak dianggap hoax atau berita faktual ya. Baik, nanti minggu depan kita akan lanjutkan ya. Cukup sekian untuk hari ini. Nanti kelompok 3 dan kelompok berapa? 2 ya. Minggu depan yang terakhir kita akan ada kegiatan. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Ya, siap. Baik. Sekarang kita siap-siap ya. Sudah mau pulang ya? Baik. Silakan pakai pimpin doa dulu ya. Ya, betul. Ya. Ya, dimasukkan segala macam alat tulisnya sampai ada yang tertinggal atau bekas sampahnya yang Pak. Siap. Sebelum lama kita baca doa mulai.
jumpa lagi di kegiatan pelajaran di jalur nanti. Ya, sekarang boleh.